Di Jawa Barat, tepatnya di wilayah perbukitan yang rimbun dan jarang dijamah manusia, mengalir sebuah sungai yang dikenal oleh warga setempat dengan nama Cimatuk. Sekilas, sungai ini tampak biasa saja. Airnya jernih, mengalir tenang di siang hari, dan sering menjadi tempat warga mencuci atau sekedar berendam. Namun ketika malam datang, suasana di sekitar sungai Cimatuk berubah drastis. Kabut turun tebal, udara mendadak dingin, dan heningnya malam seringkali diselingi suara tangisan lirih yang tak tahu dari mana asalnya. Menurut cerita turun-temurun, dahulu kala ada seorang gadis desa bernama Sari. Ia dikenal sebagai gadis cantik dan baik hati. Namun hidupnya berakhir tragis. Sari dijodohkan dengan seorang saudagar tua demi harta. Padahal hatinya telah lama dimiliki oleh pemuda miskin dari desa seberang. Dalam keputusasaan, pada malam sebelum pernikahannya, Sari melompat ke sungai Cimatuk dari tebing kecil di tepiannya. Tubuh Sari tidak pernah ditemukan, tapi sejak malam itu, warga sering melihat sosok perempuan berambut panjang, mengenakan gaun basah, berjalan menyusuri pinggir sungai, atau berdiri diam di tengah arus yang tenang. Sungai Cimatuk pun dipercaya memiliki penunggu, arwah Sari yang belum menemukan kedamaian. Bertahun-tahun kemudian, seorang pria perantau bernama Adnan yang sedang berkunjung ke desa memutuskan untuk memancing malam-malam di Cimatuk. Ia tidak percaya pada cerita-cerita hantu dan justru merasa tertantang untuk membuktikan bahwa itu semua hanya mitos. Adnan datang jam 8 malam membawa perlengkapan pancing dan senter kepala. Awalnya suasana tampak tenang, hanya suara jangkrik dan air yang mengalir. Namun ketika jam menunjukkan pukul 11 malam, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Air sungai tiba-tiba menjadi lebih dingin dan kabut turun cepat. Senar pancingnya tertarik kuat. Namun saat ditarik, bukan ikan yang muncul, melainkan seikat rambut hitam panjang yang melilit mata kail. Seketika dari permukaan sungai muncul wajah pucat. Seorang wanita dengan mata merah menyala menatapnya sambil menangis. Sosok itu berbisik, "Kamu mirip dia. Jangan tinggalkan aku." Air sungai beriak hebat tanpa sebab, dan suara tangisan mulai terdengar dari segala penjuru. Dengan panik, Adnan menjatuhkan alat pancingnya dan lari sekuat tenaga, hampir tak percaya dengan apa yang ia alami. Sejak malam itu, Adnan jatuh sakit selama berminggu-minggu. Ia tak pernah lagi menyentuh alat pancing dan enggan berbicara soal sungai Cimatuk. Sungai Cimatuk bukan sungai biasa. Siapapun yang datang tanpa izin dan mengusik ketenangan malamnya, siap-siap menjadi bagian dari kisah kelam yang tak berujung. Setelah sembuh dari sakitnya, Adnan memutuskan kembali ke kota. Namun, meskipun tubuhnya pulih, pikirannya tetap dihantui oleh malam di sungai Cimatuk. Setiap kali ia menutup mata, wajah pucat Sari muncul dengan tatapan sedih dan mata merah yang menyala. Suaranya yang lirih terus terngiang, "Jangan tinggalkan aku." Adnan mencoba mengabaikannya. Ia kembali bekerja seperti biasa, menjalani hari-hari dengan rutinitas. Tapi hal-hal aneh mulai terjadi. Di kamar kosnya, keran air sering menyala sendiri pada tengah malam, dan saat ia mematikannya, selalu ada helai rambut panjang di dalam wastafel. Suara tangisan lirih yang sama seperti yang ia dengar di tepi sungai Cimatuk mulai terdengar, kadang dari balik lemari, kadang dari bawah tempat tidur. Bahkan saat ia mencuci tangan, air terasa dingin
seperti aliran sungai itu, seolah membawa jejak dunia lain bersamanya. Adnan mulai kehilangan tidur. Teman-temannya menyadari perubahan itu, tapi setiap kali ditanya, ia hanya tersenyum lemah dan bilang, "Cuma mimpi buruk." Namun malam itu, mimpi buruknya jadi nyata. Pukul 3 pagi, ia terbangun karena suara berisik dari kamar mandi. Dengan jantung berdebar, ia mengambil senter kecil dan perlahan membuka pintu. Lampu mati, lantai basah, cermin berkabut, dan di sanalah dia, Sari, berdiri membelakanginya. Rambutnya terurai menutupi gaun basahnya. Adnan, Bisiknya. aku sudah menunggumu. Adnan tak tahan lagi. Ia tahu satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya adalah dengan kembali ke tempat semuanya bermula. Tanpa banyak bicara, ia ambil cuti dari pekerjaannya dan berangkat ke desa menuju Sungai Cimatuk. Setibanya di sana, suasana desa masih sama, tenang, sedikit angker, dan diselimuti kabut tipis yang entah kenapa selalu menggantung di sekitar sungai. Warga menyambut Adnan dengan tatapan heran dan bisik-bisik. Mereka masih ingat kejadian malam itu ketika Adnan lari ketakutan dan jatuh sakit. Seorang kakek tua bernama Mang Darsa yang dikenal sebagai penjaga cerita dan sejarah desa memanggil Adnan ke gubuknya. "Kamu dibuntuti, nak," kata Mang Darsa pelan. Sari belum tenang, tapi dia bukan marah. Dia menunggu. "Menunggu apa?" tanya Adnan. Suaranya serak. "Jawaban." Nah, Mang Darsa lalu bercerita bahwa dahulu sebelum Sari meninggal, ada kabar bahwa ia tengah mengandung anak dari pemuda yang ia cintai. Namun kabar itu ditutupi keluarga karena malu. Tak lama setelah Sari tewas, pemuda itu pun menghilang. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Banyak yang percaya arwah Sari tetap tinggal karena ia ingin anaknya dikenali atau dibalas. Malam itu, Adnan diajak ke pinggir Sungai Cimatuk oleh Mang Darsa. Ia membawa bunga melati, dupa, dan kendi kecil berisi air sungai yang sudah didoakan. Adnan berdiri di tempat yang sama di mana ia pernah memancing. Kabut turun perlahan, angin berhenti, sungai mendadak senyap, dan dari balik kabut, Sari muncul. Tapi kali ini ia tidak menangis. Ia menatap Adnan dengan mata yang sendu, seolah mencari sesuatu. Mang Darsa menyuruh Adnan berbicara. "Aku bukan dia, tapi aku datang untuk membawamu pulang." Air mata mengalir di pipi Sari. Perlahan, tubuhnya mulai memudar, hanya menyisakan gaun yang terombang di permukaan air. Dan untuk pertama kalinya, malam di Sungai Cimatuk terasa benar-benar tenang. Beberapa hari setelah ritual di tepi Sungai Cimatuk, Adnan merasa hidupnya mulai membaik. Ia tidur lebih nyenyak. Suara tangisan itu tak terdengar lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, ia merasa damai. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, Adnan bermimpi aneh. Ia melihat Sari berdiri di tengah sungai. Kali ini tidak sendiri. Di sampingnya ada sosok laki-laki muda. Tubuhnya tertutup kabut. Namun ketika Adnan mencoba mendekat, kabut berubah menjadi hitam pekat dan suara jeritan memenuhi telinganya. Keesokan harinya, Adnan menemui Mang Darsa lagi. "Sari belum pergi kan?" tanya Adnan. Mang Darsa mengangguk pelan. Ritual kemarin membuatnya tenang, tapi tidak pergi. Dia masih menunggu sesuatu, apalagi yang belum selesai. Mang Darsa menarik napas dalam. Pemuda
yang dicintainya bukan hanya menghilang. Dulu ada desas-desus bahwa ia dibunuh oleh orang suruhan saudagar tua yang hendak menikahi Sari. Jasadnya tak pernah ditemukan. Adnan terdiam. Mimpi tadi terasa makin nyata. Kalau begitu, kita harus cari jasadnya, kata Adnan mantap. Dengan bantuan Mang Darsa dan beberapa warga tua, mereka mulai menggali kembali cerita-cerita lama. Ada satu nama yang terus disebut, Pak Wirta, mantan mandor yang dulu bekerja untuk saudagar tua itu. Kini ia tinggal sendiri di rumah reyot dekat pinggiran desa. Adnan mendatanginya. Pak Wirta kini sudah renta. Awalnya enggan bicara, tapi setelah Adnan menunjukkan liontin kecil milik Sari yang ia temukan tersangkut di alat pancingnya malam itu, wajah Pak Wirta langsung pucat. Dulu aku disuruh menyingkirkan seseorang, bisiknya. Katanya dia penghalang, katanya dia harus hilang sebelum malam pernikahan. Kemana kau bawa dia? Tanya Adnan. Suaranya menekan. Pak Wirta menunjuk arah utara ke dalam hutan bambu. Di sumur tua dekat pohon besar. Aku hanya menuruti perintah, tapi sejak saat itu aku tak pernah bisa tidur tenang. Adnan, Mang Darsa, dan beberapa warga pergi ke tempat yang dimaksud. Di sana mereka menemukan sumur yang hampir tertutup semak. Saat air dikuras, mereka menemukan tulang belulang dan pecahan kain yang masih menyangkut di batu. Di leher tengkorak itu tergantung kalung sederhana, terukir inisial R dan S. Adnan menunduk. Ini dia setelah tulangnya dimakamkan dengan layak di samping pusara ibunya. Malam itu langit cerah untuk pertama kalinya sejak musim berganti. Di tepi sungai Cimatuk, Adnan berdiri sendirian, dan dari kejauhan ia melihat Sari lagi. Tapi kali ini dia tersenyum, kemudian menghilang. Sejak jasad kekasih Sari dimakamkan dengan layak, desa kecil di sekitar sungai Cimatuk mulai berubah. Kabut yang dulu turun tiap malam tak lagi muncul setebal dulu. Tangisan lirih yang sering terdengar menghilang perlahan. Dan yang paling terasa, sungai Cimatuk kini terasa lebih hangat, lebih bersahabat. Warga yang dulu takut ke sungai setelah senja mulai berani datang kembali. Anak-anak kembali bermain di tepian. Ibu-ibu mencuci sambil bercengkerama. Bahkan ada yang berkata, air sungai terasa lebih jernih, seolah arwah yang lama bersemayam di sana telah mengangkat kutukannya. Adnan pun kembali menjalani hidupnya di kota. Ia sudah tak lagi diganggu mimpi buruk. Namun ada satu perubahan besar dalam dirinya. Setiap tahun pada tanggal yang sama saat ia bertemu dengan arwah Sari, ia selalu pulang ke desa, bukan untuk menantang maut, tapi untuk mengenang dan mengucapkan terima kasih. Di dekat tebing kecil tempat Sari dulu melompat, warga membangun sebuah taman kecil. Di tengahnya berdiri batu peringatan sederhana bertuliskan untuk yang pernah mencinta dalam diam dan tetap setia bahkan setelah kematian. Taman itu tak pernah sepi bunga melati. Adnan kini hidup damai. Ia membuka toko kecil yang menjual perlengkapan outdoor dan sering bercerita tentang pentingnya menghargai alam dan sejarah tempat-tempat yang kita kunjungi. Ia tak lagi melihat hantu, tapi ia tahu ada dunia lain yang tetap hidup di balik yang kasat mata. Dunia yang juga butuh dihormati. Dan di suatu malam yang tenang, saat angin bertiup lembut dan daun bambu berbisik pelan, Adnan bermimpi sekali lagi. Sari mengenakan gaun putih yang bersih dan kering, berjalan di antara ladang bunga. Di sampingnya, pemuda yang ia cintai
menggenggam tangannya. Keduanya menoleh pada Adnan. Sari tersenyum dan mengangguk, lalu berjalan menjauh menuju cahaya pagi yang mulai muncul di balik pepohonan. Adnan terbangun dengan hati yang hangat. Ia tahu kisah Sari sudah selesai dan Sungai Cimatuk akhirnya bisa tenang. Terima kasih. Kamu sudah menolongku. Sekarang aku sudah tenang.